Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa, dan menemukan makna. Pelajaran di balik dilema Beijing. Beijing menghadapi dilema baru, kemarahan rakyat via revolusi kertas putih versus meningkatnya kasus infeksi virus COVID varian baru akibat pelonggaran tiba-tiba. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok (NHC) menganulir pengujian PCR massal. Kode QR kesehatan tidak lagi diperlukan untuk bepergian atau memasuki fasilitas umum, dan bahwa pasien COVID dengan gejala ringan dan kontak dekat akan diizinkan untuk melakukan karantina di rumah. Memang laporan resmi kasus COVID-19 turun, yang ini disebabkan pengujian massal diturunkan. Namun kota-kota besar melaporkan pasien COVID membanjiri rumah sakit, termasuk di Beijing dan Shanghai. Warga kota-kota besar di Tiongkok seperti di Beijing, Wuhan, Guangzhou, dan lainnya melakukan panic buying terhadap obat demam sehingga terjadi kelangkaan obat. Anthony Fauci yang baru mundur dari Kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular mengingatkan bahwa Tiongkok akan mengalami gelombang infeksi yang parah karena sebagian penduduk Tiongkok divaksinasi dengan vaksin made in China yang diklaim kurang efektif dibandingkan vaksin barat. Dan para ahli di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa kebijakan nol COVID berdampak pada herd immunity warga Tiongkok karena kurangnya mereka pada paparan virus. Kombinasi antara tingkat vaksinasi yang rendah pada para lansia, kurangnya efektivitas vaksin berpeluang memicu gelombang besar infeksi. Fauci juga memperingatkan bahwa jika itu terjadi, kemungkinan mutasi yang dapat menciptakan varian baru yang menyebar lebih cepat yang bisa berdampak pada seluruh dunia. Feng Xijian, mantan Wakil Direktur Pusat Pengendalian Penyakit Tiongkok mengatakan, dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Universitas Tsinghua berjudul "Bagaimana Menghadapi Omikron Secara Rasional", tidak peduli bagaimana kebijakan pencegahan dan pengendalian epidemi dilakukan, kebanyakan orang warga Tiongkok akan terinfeksi sekali. Menurut model matematika yang ia buat ketika gelombang pertama infeksi skala besar mencapai puncaknya, tingkat infeksi dalam populasi dapat mencapai sekitar 60%. Dan kemudian secara bertahap turun, naik lagi ke tingkat lebih tinggi dan akhirnya 80% hingga 90% dari warga Tiongkok akan terinfeksi. Berita buruknya, otoritas Tiongkok tidak siap menghadapi skenario ini pasca pelonggaran akibat kemarahan publik. Dengan tingkat vaksinasi dan booster untuk lansia rendah, kapasitas perawatan intensif rumah sakit yang terbatas, dan persediaan obat antivirus juga menipis, bisa membuat rumah sakit kewalahan jika infeksi melonjak di seluruh negeri di antara 1,4 miliar penduduknya. Firma riset Airfinity yang berbasis di London memperkirakan antara 1,3 juta hingga 2,1 juta orang mungkin meninggal di Tiongkok akibat COVID pada musim dingin ini. Apa yang bisa kita petik dari dilema Beijing ini? Pertama, kasus ini mematahkan keyakinan palsu bahwa sistem otoriter lebih efektif menangani pandemi. Mereka bisa seenaknya menutupi fakta seolah keadaan baik-baik saja, tapi begitu terkuak menjadi bencana yang lebih besar, maka orang akan terkaget-kaget. Jika kesatuan berpikir ini mengglobal, dunia secara keseluruhan kembali menanggung akibatnya. Kedua, virus bukan makhluk politik. Menjadikan sebagai instrumen meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan sangat membahayakan dunia bebas dan juga bisa jadi senjata makan tuan. Logika virus bukan logika kepentingan untuk berteman,
atau melawan virus, kata kuncinya adalah kekebalan alias herd immunity. Tetap bersama dengan Wanjaya di Fakta Makna. Salam.